Martial Peak Bab 736, Buang-buang waktu. Selama setengah bulan terakhir, Yang Kai tinggal di Sekte S menghabiskan seluruh waktu di samping tempat tidur Suyan. Sementara itu, di ruang es lain, Master Sekte S dan 4 penatua Master Alam Sein berkumpul bersama dan berada di tengah-tengah perdebatan sengit. Keempat penatua masing-masing memiliki pendapat mereka sendiri dan dengan penuh semangat memperdebatkan poin mereka sementara Master Sekte King Ya duduk diam di atas kursi es kristal. Salah satu Master Alam Sein yang laut pengetahuannya sebelumnya diserang oleh serangga pelahap jiwa milik Yang Kai dengan keras berteriak, "Bocah itu merugikan kita. Kita tidak tahu metode licik apa yang dia gunakan untuk mengendalikan serangga kuno eksotik itu dan dengan kejam menyerang murid-murid Sekte S kita. Kita harus mengusir orang yang begitu kejam itu secepat mungkin." Master Alam Sein lainnya yang menderita kerugian di tangan Yang Kai mengangguk setuju, "Aku juga berpendapat seperti itu." Mengatakan demikian, mereka menoleh untuk melihat Qian Hao dan bertanya apa yang dipikirkan oleh saudara dan saudari Qian. "Dia harus pergi." Qian Hao ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, "Sekte S kami adalah tanah murni, namun dia dengan ceroboh mengganggu dan menimbulkan kekacauan seperti itu. Momok seperti itu tidak bisa dibiarkan tetap ada." Qian Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dari raut wajahnya, jelas dia ingin Yang Kai pergi dari Sekte S sesegera mungkin. "Master Sekte." Qian Hao menoleh untuk melihat King Ya, "Bukankah sudah waktunya kita memintanya untuk pergi? Dia yang masih tinggal di Sekte S sangat tidak pantas." King Ya tersenyum tipis, "Mengapa kalian semua sangat ingin memaksanya pergi?" Meskipun metode sebelumnya memang agak terlalu agresif, dari sudut pandangnya, dia tidak punya pilihan lain, dan meskipun dia mengancam kita dengan memanfaatkan murid-murid kita, pada akhirnya tidak ada jiwa mereka yang rusak dan mereka hanya membutuhkan beberapa hari meditasi untuk pulih. Kita tidak bisa begitu saja membongkar jembatan setelah melintasinya. Matanya yang indah kemudian berkedip sebelum dia melanjutkan, "Selain itu, dia datang ke sini untuk menemui saudari seniornya, tapi sekarang Su Yan sedang tertidur lelap sehingga kita tidak tahu kapan atau bahkan apakah dia akan bangun. Jika sekarang kita bersikeras untuk mengusirnya, aku khawatir itu hanya akan memancing tanggapan yang keras dari dia, bahkan mungkin membuatnya melepaskan serangga kuno eksotik itu lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seharusnya mengizinkan dia untuk tinggal di Sekte S kita tanpa batas waktu? Kita harus membiarkan dia membawa Su Yan pergi." Qian Hao menyarankan, ketika kabut tua itu datang ke sini, dia berkata bahwa jika seseorang datang untuk menemui Su Yan, kita tidak boleh menghalangi atau mempermalukannya. Mengapa tidak menyelesaikan masalah ini dan membiarkan dia pergi dengan Su Yan? Untuk proposal ini, Qian Yue tidak bisa menahan cemberut, "Kakak, dengan Su Yan dalam keadaan seperti itu, aku tidak merasa nyaman membiarkan bocah kecil itu membawanya pergi." Meskipun dia membenci Yang Kai, Qian Yue masih sangat menyayangi Su Yan, tentu saja dia tidak ingin melakukan apapun yang bisa membahayakan yang terakhir lebih jauh dan dengan tegas menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa menyetujui itu." "Bagus," King Ya melambaikan tangannya, "jangan terlalu terburu-buru. Dari apa yang aku lihat, bocah laki-laki itu adalah seseorang yang sangat menghargai hubungan pribadinya. Sebagai bukti, selama ini dia tidak meninggalkan ruang es Su Yan. Aku akan berbicara dengannya terlebih dahulu untuk menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mungkin dia sudah berencana untuk meninggalkan Sekte S atas inisiatifnya sendiri." Mendengar ini, keempat penatua hanya bisa mengangguk. 3 penatua laki-laki dengan cepat pergi sementara Qian Yue tetap di belakang, dengan cepat berkata, "Master Sekte, aku akan menemanimu." King Ya dengan lembut mengangguk ketika mereka berdua bangkit dan menuju ke gunung es tempat Su Yan berada. Beberapa saat kemudian, pasangan itu datang ke ruang es dan mengetuk pintu dengan lembut. Meskipun mereka tidak menerima tanggapan, King Ya bisa merasakan beberapa fluktuasi energi yang tidak biasa di dalam dan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya, mendorong pintu terbuka di saat berikutnya. Pada saat ini, di dalam ruang es tidak hanya ada hawa dingin yang membekukan tulang, tetapi juga energi panas yang membakar mengalir. Melihat sekeliling sejenak, King Ya tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya karena terkejut. Kedua tangan Yang Kai benar-benar diletakkan di atas tubuh Su Yan yang tertutup es saat trukinya melonjak dengan gila. "Dasar bodoh, apa yang kamu lakukan?" Qian Yue berteriak, segera bergegas ke depan, mengangkat tangannya seolah ingin menamparkan Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha untuk melawan dan sebaliknya hanya menoleh untuk menatapnya dengan dingin.
Jantung Qian Yue melonjak ketika dia melihat ini, tangannya berhenti hanya beberapa milimeter dari tubuh Yang Kai, menggertakkan giginya saat dia bertanya sekali lagi, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Yang Kai mendengus. King Ya juga bergegas dan dengan cemas berkata, jangan lakukan ini, kamu hanya akan melukai Su Yan. Aku tahu apa yang aku lakukan, kata Yang Kai dengan lemah. Dia adalah orang yang paling tidak ingin menyakiti Su Yan. Setiap kali dia mencoba sesuatu, dia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak ada kecelakaan yang tidak terduga. Apakah kamu mencoba berkomunikasi dengan Su Yan? King Ya bertanya termenung. Yang Kai mengangguk. Dia dan Su Yan sama-sama mengolah seni penggabungan kegembiraan Yin Yang dan seni penggabungan kegembiraan memiliki total 3 tahap. Pada tahap pertama, mereka berdua membutuhkan keintiman fisik untuk berkultivasi ganda, tetapi begitu mereka mencapai tahap kedua tidak ada lagi kebutuhan untuk kontak fisik, mereka hanya harus berada dalam jarak tertentu satu sama lain dalam rangka untuk membentuk siklus dengan dua truki mereka, memungkinkan mereka untuk memurnikan dan menyublim satu sama lain. Apakah mereka berkultivasi atau berkelahi, keadaan yang terhubung ini sangat bermanfaat bagi Yang Kai dan Su Yan. Saat ini, tubuh Su Yan terbungkus dalam lapisan es tebal, jadi jelas menggunakan metode yang terkait dengan tahap pertama seni penggabungan kegembiraan tidak mungkin. Es ini dipadatkan dari sejumlah besar truki Su Yan, Yang Kai tidak ingin memecahkannya agar tidak menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan padanya. Satu-satunya harapannya adalah dengan memulai metode kultivasi ganda tahap kedua, entah bagaimana dia bisa berkomunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar Su Yan. Namun, setelah mencoba begitu lama, dia tidak membuat kemajuan apapun. Truki Su Yan tidak pernah menanggapi miliknya sendiri sehingga keduanya tidak dapat berbaur bersama. Kamu tidak perlu membajak udara, aku tidak tahu jenis teknik kultivasi apa seni rahasia kultivasi ganda kamu, tetapi tubuh es segel hati adalah salah satu warisan inti paling mendalam dari keterampilan martial sekte es. Setelah seseorang menampilkan teknik itu, mereka kehilangan semua sensasi dari dunia luar. Aku meragukan teknik kultivasi ganda kamu sebanding dengan tubuh es segel hati. Qian Yue dengan tenang menyatakan, seolah-olah menyiram air dingin ke upaya Yang Kai. Yang Kai tentu saja menutup telinga padanya dan hanya mengerutkan alisnya. Usahanya selama setengah bulan terakhir tidak membuahkan hasil, jadi sekarang tampaknya satu-satunya harapannya adalah mencoba untuk memulai metode tahap ketiga seni penggabungan kegembiraan. Jika itu juga tidak berhasil, Yang Kai tidak akan punya pilihan selain menyerah dan hanya menunggu Su Yan bangun sendiri. Dia tidak merasa sepadan dengan risikonya untuk membangunkan Su Yan secara paksa sekarang. Keadaan beku tubuh es yang tersegel tidak berbahaya bagi Su Yan dan malah menguntungkannya, jadi tidak perlu bertindak sembarangan pada tahap ini. Yang Kai hanya ingin dapat berkomunikasi dengannya dan memahami apa yang dia pikirkan dan rasakan saat ini. Setelah mengalami semua ini, jika Su Yan tidak ingin tinggal di sekte es, Yang Kai akan segera membawanya pergi. Di sisi lain, jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin tetap tinggal, Yang Kai akan menghormati keputusannya. Sekte es adalah surga kultivasi untuk Su Yan dan meskipun alam Tong Xuan begitu luas, masih sulit untuk menemukan lingkungan yang sangat cocok dengan seni rahasianya. Melihatnya tenggelam dalam kontemplasi, Qian Yue hanya mendengus dingin dan tidak lagi mencoba mengganggunya. King Ya menghela nafas pelan dan berkata, Yang Kai, ada pepatah yang mengatakan bahwa tergesa-gesa membuat pemborosan, kamu tidak boleh terlalu cemas. Yang Kai tersenyum, menatapnya dan bertanya, karena ini adalah keterampilan martial sekte es kamu, apakah kamu benar-benar tidak punya cara untuk membatalkannya? King Ya menggelengkan kepalanya tanpa daya, kecuali orang yang menggunakan teknik ini membatalkannya secara sukarela, tidak ada cara bagi orang luar untuk ikut campur. Justru karena tubuh es segel hati menyegel semua kesadaran, ia dapat memberikan bantuan seperti itu kepada kultivasi murid sekte es aku. Aku mengerti, Yang Kai mengangguk ringan. Yang Kai, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ekspresi King Ya menjadi agak canggung saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Kamu ingin bertanya kapan aku akan pergi? Yang Kai mengungkapkan senyum main-main, memotong langsung ke intinya. King Ya sedikit terkejut, tidak menyangka pikiran pemuda ini begitu tajam, dengan cepat berkata, aku tidak ingin mengusir kamu, tetapi sekte es aku biasanya tidak menerima orang luar. Su Yan adalah kasus spesial, tapi kehadiranmu di sini benar-benar melanggar adat sekte es aku. Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Lingkungan yang membeku ini menekan seni rahasia aku cukup parah. Yang Kai meringkukkan bibirnya, tapi untuk saat ini aku tidak berencana pergi kemana-mana.
Aku ingin retret di sini untuk beberapa hari lagi dan aku berharap tidak ada yang akan mengganggu aku. Retret di sini. King Ya dengan cepat menangkap maksudnya dan bertanya, apakah kamu masih ingin mencoba menjangkau kesadaran Su Yan? Bocah, aku menyarankanmu untuk menyerah dan pergi, kata Qian Yue tidak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya pada Yang Kai. Tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan seseorang yang telah melakukan teknik tubuh es segel hati. Berhentilah membuang-buang waktumu, tinggalkan Su Yan di sini. Apakah dia memilih untuk masuk ke sekte es aku atau tidak, aku akan tetap menjaganya. Kamu tidak perlu ikut campur. Tidak perlu bagimu untuk menjaganya. Yang Kai melirik dingin ke arah Qian Yue sebelum beralih ke King Ya lagi. Master Sekte, terimalah permintaan junior ini. Baiklah, King Ya mengangguk tak berdaya. Aku akan mengizinkanmu retret untuk beberapa waktu di sekte es aku, tapi hanya sekali ini. Ketika kamu keluar dari retret kamu, apapun kondisi Su Yan saat itu, kamu harus pergi. Apakah kamu membawa Su Yan saat kamu pergi atau meninggalkannya di sini? Sekte es aku tidak akan ikut campur. Terima kasih banyak Master Sekte King Ya. Yang Kai sedikit mengangguk. King Ya jauh lebih mudah untuk diajak bicara daripada Qian Yue. Di atas itu semua, dia masih muda dan cantik dengan suara yang hangat dan lembut. Yang Kai tidak bisa membayangkan dia menjadi salah satu teman lama Bendahara Meng. Hanya membayangkan dia dan pria tua mesum Meng Wu Ya berdiri bersama, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kasihan, seperti menyaksikan bunga segar ditanam di kotoran sapi. Berpikir begitu, ekspresinya menjadi agak aneh. Melihat tampilan aneh Yang Kai, King Ya mengerutkan alisnya tetapi tidak bertanya apa-apa, dengan cepat membawa Qian Yue dan pergi. Setelah mereka pergi, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan mengembalikan pandangannya ke kecantikan es yang tertidur di depannya, matanya perlahan melembut. Setelah mengawasinya sejenak, Yang Kai menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas es yang menutupi tubuh Su Yan sebelum sepenuhnya melepaskan Divine Sense-nya. Tahap ketiga dari seni penggabungan kegembiraan, metode utama persatuan hati dan jiwa adalah gabungan dari keduanya. Di masa lalu, Yang Kai dan Su Yan sebenarnya telah mencapai tahap persatuan hati dan jiwa, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk memadukan jiwa mereka untuk melakukan kultivasi ganda. Tapi sekarang, Yang Kai hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencoba dan berkomunikasi dengan Su Yan. Sambil duduk tepat di depan Su Yan, Yang Kai terus memanggilnya dengan Divine Sense-nya, menuangkan trukinya ke lapisan es tebal yang menyelimuti tubuhnya, dengan cepat menembusnya dan mencapai meridiannya. Namun, tetap tidak ada tanggapan dari Su Yan. Tidak hanya tidak ada respon fisik darinya, bahkan kesadarannya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Saat ini, dia tampak seperti boneka es yang sedang tidur. Yang Kai tidak putus asa dan terus mencoba berkomunikasi dengan Su Yan menggunakan metode ini. Dia percaya bahwa ikatan yang dalam antara Su Yan dan dirinya sendiri memiliki peluang tinggi untuk mengatasi rintangan dari tubuh es segel hati dan membiarkan kesadaran mereka beresonansi satu sama lain. Bersambung.